Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Sesuai dengan janji saya akan mengajak Jeremy nih untuk bermain mitos atau fakta. Siap ya Jeremy ya? Kita mulai sekarang nih. Nah, yang pertama, ada pernyataan yang gini, sarapan daging adalah yang terbaik untuk atlet pada hari pertandingan. Mitos atau fakta? Oh ya? Oh, oke. Karena kan kita kan kalau pertandingan jam berapa segala macem, terus pagi makan daging, jadi tuh kayak lebih berat gitu loh, lebih nggak enak lantar perutnya gitu. Oke. Dan yang kedua nih, kekuatan pinggang, lutut, siku adalah modal awal untuk berlatih judo. Mitos atau fakta? Fakta lah, kurang tangan doang sih. Kurang tangan doang. Oke. Nah, selanjutnya, pada saat kejuaraan atlet harus berlatih tiap hari sampai kejuaraan tersebut. Mitos atau fakta? Mitos, fakta. Fakta ya. Kalau ngalamin. Tapi kecuali ada libur lah pasti. Oke. Ada libur ya, nggak benar-benar tiap hari, tapi benar-benar emang bisa dibilang kayak tiap hari. Dengan mungkin maksudnya durasinya jauh lebih padat lagi daripada latihan biasa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya berlatih judo harus dari kecil karena kalau sudah dewasa agak sulit dilatih. Mitos atau fakta? Fakta. Oh iya, gimana Itu beneran. Oke. Jadi gini, kayak sebenarnya lebih ke semua atlet sih. Jadi kayak misalkan lo menjadi atlet, mau renang, mau atletik, mau judo, mau apapun, pasti lebih baik itu dari kecil. Karena gue udah lihat sendiri dari contohnya, kayak gue sebenarnya kelas 5 SD udah termasuk pelat kok. Gitu. Karena benar-benar biasanya ikut tuh dari kelas 1 SD, dari TK, dari ikutin judo gitu loh. Bahkan kayak juara dunia yang dari Jepang segala macam, gue kalau lihat fotonya mereka udah judo dari bocah banget, benar-benar bocah gitu loh. Yang pakai baju judo tuh kegedean gitu loh, yang masih dilipat-lipat gitu loh. Nah, emang gitu. Itu karena kenapa? Karena kayak lebih ngebentuk kelenturan sama kebiasaan lo gitu loh. Gitu. Kayak sama aja kayak lu kalau ngegambar gitu. Kayak lu ada minat, ada kayak gue udah bakat gambar nih gitu. Tapi lu baru mulai di kuliah gitu. Pasti lebih lama nggak sih? Iya, gitu. benar. Dibandingkan lu pas kecil gitu. Kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya Karena kayak kelenturan otot segala macam tuh ngaruh banget gitu. Karena kayak ada orang-orang yang baru mulai judo SMA, SMP, kaku banget. Oke, berarti mungkin boleh tips untuk para orang tua mungkin yang nonton ya, orang tua muda, kalau misalnya anaknya mau dijadiin mendalami olahraga judo, berarti benar-benar atlet, berarti sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Ya 5 SD oke lah. Oke. 5 SD termasuk, kata lu termasuk terlambat berarti ya, pokoknya maksimal Iya lebih dari itu ya. Ya 5 SD oke lah, gitu. Jangan sampai SMP gitu, jangan. Oke. Nah nih selanjutnya, orang yang memiliki berat badan yang kurang tidak dapat berlatih judo. Jadi kalau misalnya kurus banget nggak bisa nih latihan judo. Menurut lo gimana, mitos atau fakta? Mitos sih, sebenarnya judo semua orang bisa kok. Gitu. Kalau misalkan latihan judo cuman pengen kayak punya bela diri, basic bela diri, atau pengen olahraga, nggak ada yang salah kok gitu. Semua bisa gitu. Tapi mungkin kalau misalkan buat jadi atlet, pasti ada kelas-kelasnya. Gitu. Tergantung dia beratnya berapa gitu. Kan ada kelas-kelasnya 55 kg, 60, 66. Oke, berarti kalau untuk mulai berlatih, ya misalkan untuk masuk ke pertandingan dan lain-lain atau atlet, ada nggak sih mungkin minimal deh, paling enggak minimal dasar berat badan yang harus terpenuhi? Kalau minimal kayak nggak ada deh. Nggak ada ya? Karena kelas terkecil tuh di bawah 55 kg. Jadi terserah beratnya berapa, yang penting dia maksimal 55 gitu. Oke. Selanjutnya, judo dapat mengurangi stres. Mitos atau fakta? Tergantung nih. Kalau judonya kayak atlet, ya menambah stres itu. Tergantung. Tapi dari overall sih, dari beberapa orang kan gue beberapa kenal juga orang-orang mixed martial arts. Menurut gue mengurangi stres sih. Gitu. Oke, berarti fakta ya. Karena lumayan menarik sih judo itu. Oke.
Nah, selanjutnya, judo pada pria pasti lebih baik kekuatannya daripada judoka wanita. Fakta. Fakta ya. Kekuatannya pasti lebih Tapi kuat. tergantung dulu. Oh, oke. Tergantung dulu nih. Dibandingin dulu kelasnya. Kelasnya beratnya sama nggak gitu. Oke. Gitu. Nih ada yang selanjutnya, bisa judo sama dengan bisa bertarung. Mitos atau fakta? Kalau gue ya, Mm-mm. mitos. Karena basicnya bertarung, oke, sebenarnya banyak sih basic yang kayak kalau kita diapain bisa kita banting gini gitu. Tapi sebenarnya judo tuh nggak boleh dipakai kalau bukan di matras. Karena bahaya. Karena bantingan kan. Dan kalau bertarung kan kebanyakan mukul ya. Gue nggak. Oke, nah selanjutnya lagi, judo bisa membantu kita lebih percaya diri. Mitos atau fakta? Fakta. Lo rasain ya? Dulu gue introvert. Oke. Sekarang udah lebih pede berarti ya? Nggak tahu malu tepatnya. Oke, berarti bisa dibilang nih judo nih benar-benar udah bagian dari hidup lo berapa persen ya? Sepenuhnya ya bisa dibilang ya, kayak nggak bisa lepas mungkin dari judo. 10, sekarang gue umur 20, lebih setengah umur gue. Bisa lah Pak, bisa sih pasti sih. Ya bisa lah pasti gitu. Cuman ya nggak tahu kapan. Oke, nah untuk selama bertahun-tahun ya lo mendalami dan juga jadi atlet judo, ada nggak sih mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak mungkin nih lo lupain gitu, dari lo bertanding, latihan juga mungkin ketemu dengan lawan-lawan lo, mungkin boleh ada cerita-cerita menarik? Kalau gue sih yang luar biasa, yang pengalaman yang oke banget PON kemarin sih. Karena PON kemarin tuh buat gue bener-bener kayak keren banget. Kenapa? Karena gini, gue tuh basic persiapan tanding gue PON kemarin cuma 2 bulan. Terus emang sebenarnya kepengurusannya juga gue agak bingung sih gimana, sama pelatihnya gimana. Tapi yang jelas kayak kita baru bener-bener di sentralisasi yang bener-bener latihan intensif tuh 2 bulan di Ragunan. Dan di 2 bulan itu bener-bener gue yang tadinya kayak gue kan sambil nunggu COVID, sambil nunggu latihan kan gue ngambil kerjaan kan. Di situ gue jarang banget latihan gitu. Fisik gue amburadul, terus teknik gue amburadul, ini semua amburadul. Nah gue bener-bener ngejar semuanya. Gue ngejar fisik, gue ngejar power gue ngejar teknik, dan gue ngejar mental gue gitu. Mental gue kan harus bangun kan buat tanding. Itu cuma 2 bulan. Dan kalau 2 bulan itu tuh bentar banget buat persiapan tanding gitu. Biasanya tuh bisa kayak setahun dan nggak pernah berhenti buat persiapan tanding. Jadi abis tanding ini latihan lagi gitu. Nah terus ya itu buat gue tuh, terus akhirnya kemarin gue bisa menang dengan semua beban-beban yang ada di diri gue. Karena gue emang ada beban juga, karena kan gue emang yang megang di kelas gue udah beberapa tahun terakhir. Ya beban banget lah buat gue gitu, karena gue udah latihannya kurang segala macam. Terus ya puji Tuhan sih, itu benar-benar senang banget. Dan apalagi juga gue dapet emas barengan sama abang gue gitu. Jadi itu lebih kayak make proud banget lah orang tua gue yang dulu dua-duanya emang legend judo, dan dua-duanya emang yang maksa gue. Jadi bisa lah bikin mereka senang gitu. Oke, seru ya. Berarti kakak juga seorang atlet juga, berarti lu juga saling ini dong, suka saling support, saling sharing pengalaman gitu ya. Ya supportnya dia dengan cara dia sendiri lah. Emang abang gue emang orangnya emang keras gitu, jadi emang cara dia support gue emang agak unik ya. Okay. Tapi emang tujuannya mungkin baik, sekaligus dia mengaplikasikan amarahnya dia gitu ya. Cuman ya tapi emang works on me gitu loh. Oke. Nah, gimana nih Jeremy memotivasi diri untuk tetap kuat dalam setiap kejuaraan dengan melihat perjuangan lo juga kaliku ya gitu ya, ada cederanya, lo juga tadi sempat cerita kalau misalnya lo sempat break lama, balik laginya, ini deh perjuangan banget gitu. Apa yang membuat lo tetap termotivasi dan tetap kuat gitu dalam menjalankan kejuaraan?
Banyak sih. Sebenarnya gue lebih ke doa sih sebenarnya. Gue bener-bener doa sih, kayak Tuhan kayak tolong bantu Jeremy dong. Kayak maunya dibawa kemana sih gitu. Karena sebenarnya juga di kaliku gue juga lumayan banyak, karena tahun 2018 gue juga sempat dikeluarin dari timnas tanpa alasan gitu. Tanpa alasan. Ya udahlah ya pasti tau lah ada apa gitu. Di situ juga lumayan drop sampai gue ikut Abang None segala macam. Terus gue dipanggil seleksi, gue menang nggak dipanggil lagi. Itu padahal gue menang. Jadi tegesin banget tuh kayaknya. Iya. Jadi emang banyak sih, dan dari situ kayak gue udah sering sharing permasalahan ini kalau gue diundang-undang gitu. Yang gue bener jadi apa ya, pegangan gue ya, gue doa. Dan satu hal sih, kayak ini sebenarnya nggak ada nyambungnya sebagai atlet, sebagai kayak olahraga banget, cuman kayak ini tuh pegangan hidup gue banget. Kayak ini quotes itu kayak the real positive person is doesn't mean kayak kita tuh selalu ketawa, kita tuh selalu kayak ngebantu orang lain, kita tuh selalu kayak yang apa ya, kayak sharing positive vibes gitu. Tapi sebenarnya the real positive person tuh benar-benar orang yang kayak kita tuh tahu sebenarnya bakal ada pelangi di balik badai gitu. Kita tuh benar-benar tahu kalau misalkan semua permasalahan kita tuh itu tuh cuma sementara gitu. Pasti ada sesuatu yang indah gitu. Makanya kayak kemarin gue dikeluarin di timnas segala macam, ya gue tersiksa, gue nangis gitu. Misalkan kayak kemarin persiapan PON gitu, gue capek gitu, gue sampai sakit seminggu sekali, gue sakit karena gue ngejar latihan gitu, bahu gue sakit segala macam. Cuman di situ gue percaya, gue kayak yaudah bodo amat, gue jalanin, gue percaya kok pasti ada pelangi abis ini. Dan bener aja kan, puji Tuhan Mas PON gitu. Itu yang selalu gue pegang sampai sekarang. Oke, luar biasa. Mungkin boleh dong Jeremy nih kasih mungkin saran kepada teman-teman yang mungkin lagi posisinya mungkin kayak lo nih, atlet atau mungkin bukan atlet judo aja, tapi mungkin lagi butuh motivasi atau misalnya kayak butuh saran nih gitu untuk tetap kuat. Gimana menurut lo? Atau yang juga mau coba judo nih ya, gimana? Oke, sebenarnya do what you love sih. Maksudnya kalau misalkan kayak lakuin yang apapun yang sebenarnya lo suka dalam segi apapun gitu. Misalkan gini, ya gue nggak bisa nuntut juga sih. Misalkan orang kerja tapi dia dapetnya itu kan ya kan, terus dapetnya yang sesuai dia inginkan kan ya, nggak bisa diomongin juga sih. Cuman kayak kalau dari hidup gue ya cari sesuatu yang benar-benar lo suka gitu. Jadi itu benar-benar bisa bikin lo enjoy gitu. Walaupun capek ya, walaupun stres gitu, pasti lo bisa bikin enjoy. For example, gue judo dan kerjaan yang gue ambil sekarang, gue capek, gue stres, cuman gue suka ngelakuin hal ini gitu. Jadi tetap enjoy gitu. Dan satu hal, syukuri kalau sebenarnya banyak orang yang lebih susah dibandingkan kalian. Gitu. Bersyukur ya. Bersyukur. Oke. Ini buat yang lagi kayak stres gitu ya. Iya. Oke. Thank you Jeremy atas waktunya ya. Semoga makin banyak insight-insight yang baru lah gitu yang dari obrolan-obrolan kita, dan juga selamat sekali lagi, pokoknya selamat atas pencapaian lo, dan juga jangan menyerah juga, tetap semangat, cepat sembuh juga untuk Jeremy. Thank you Jeremy. Dan iya, sama-sama. Dan itulah Smart Viewers, obrolan saya bersama Jeremy. Akhir kata saya Viana Anindita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.